Buat kalian yang hobi gambar, nih gua kasih ide gimana caranya dari hobi gambar kalian ini bisa gajian sampai 10 juta per bulannya loh. Simak video ini sampai habis, jangan ada yang ke-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas lagi gimana sih caranya cari penghasilan tambahan dari internet yang realistis dan gampang. Ya gampang kalau hobi sih. YouTube sendiri sampai detik saat ini masih menjadi salah satu platform cari duit dari internet yang peminatnya masih sangat banyak loh teman-teman, dan banyak sekali ide yang bisa kalian coba atau kalian explore untuk bisa berkecimpung di dunia YouTube. Nah, salah satunya adalah channel ini. Kalian yang punya hobi gambar nih atau mewarnai, kalian bisa contek ide ini nih. Mari kita bahas. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin cara ini terlihat simpel, tapi satu hal yang sangat perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir ya, hari ini kalian bikin videonya, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga duitnya cair. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 4 bulan yang akan datang. Ya dengan catatan harus konsisten ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih baik atau merasa lebih pintar atau apapun. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Channel yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Doodle-S. Doodle-S. Kayak gitulah. Nggak tahu ini bahasa Cina, sorry. Channel ini berfokus ke dua jenis video, yaitu video long dan video short. Kita lihat shortnya. Shortnya cukup banyak juga ya guys. Oke, sekarang ternyata ini fokus di short juga, maksudnya bener-bener yang proper gitu loh fokusnya. Dan di longnya juga. Ya, jadi video channel ini dua ya, fokus di long dan short. Jadi kalau misalnya nanti berapapun views yang didapat oleh channel ini, ya berarti terdiri dari dua penyumbang, yaitu dari long dan video short. Kalau dia dari terlamanya sih ini baru mulai 4 bulan yang lalu ya guys. 4 bulan yang lalu gambar menggambar. Nah, gambar apaan sih? Kita coba lihat videonya aja ya. Kita buka satu. Kita lihat videonya aja. Kita cepetin. Oh, kalau di sini memang gambarannya gambaran yang bagus-bagus ya guys ya. Kayaknya jarang ada orang yang bisa gambar sebagus ini. Saya sendiri pun nggak bisa sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Inti dari video ini tuh kayaknya selain karena dari gambarnya ya dari ASMR-nya. Bahkan mungkin dari penataannya dia ini, kayak misalnya ini penataannya atau gambarannya kan apa ya, mungkin penataan cahaya atau kameranya itu terlihat seperti kamera yang berkualitas bagus gitu loh memangnya, kayak gitu. Dan kalau gambar-gambarnya sih ya memang gambar yang bagus, makanya kan tadi saya bilang untuk yang hobi gambar. Nah sekarang coba kita lihat ininya, last 30 days. Last 30 days-nya dia ada 51 video, dan kayaknya 51 ini ya terdiri dari video long dan video short ya. Coba kita lihat di sini. Dan di sini pun kalau dilihat durasinya tuh nggak jauh beda kok dari yang ukuran short, cuma sekitar 1 menit. Ini 1 menit lebih, ini 3 menit, ini 1 menitan. Jadi mungkin dari video-video gambar tuh dia ambil headline-nya doang, dan thumbnailnya pun thumbnail yang simple kayak gini doang guys, nggak susah bikin thumbnail. Thumbnail-thumbnailnya ya thumbnail hasil dari gambaran-gambaran aja ya. Dan ini baru mulai 4 bulan yang lalu. Kita lihat penontonnya
sekarang udah 7 juta guys, 7 juta penonton. Tapi ini tetap ya terdiri dari dua, dari short dan juga dari video long. Nah sekarang coba kita hitung aja ya, nggak usah kita lihat, nggak usah kita cek, karena ya pasti inilah kalkulator, pasti monet lah, orang semuanya original. 7,770 gini ya, ya ginilah, dikali kita pakai perhitungan yang short aja deh, meskipun ini kan ada dua, ada video long ada video short. Jadi 7,77 ini tuh diperoleh dari dua sumber, tapi kita hitung untuk RPM yang shortnya aja. Kenapa? Karena ya kita hitung kemungkinan paling kecil, kemungkinan paling minimal lah, berarti itu kayak gitu, dikali berapa nih, 800 kan, karena ini konten luar negeri, dibagi 1000, masih 6 jutaan guys, masih 6 jutaan. Tapi ini kayaknya nggak mungkin, kalau 6 juta pasti lebih. Kenapa? Ingat, 7,7 juta penonton ini tuh bukan hanya dari short, sedangkan kita hitung dengan acuan RPM-nya RPM short aja. Jadi ya anggaplah ini dibagi dua gini ya. Misalnya kita coba hitungnya 50% penonton short, 50% penonton long. Misalnya aja ya. Ini aja masih 3,1. Oke, kita clear dulu 3,1 juta. 7,77 0 gini dibagi channel kayak gini, katakanlah 30 lah, karena luar negeri toh, dibagi, clear dulu, ini error, 7,77 0 dikali 30.000 dibagi 1000 aja tuh udah 233 juta rupiah. Tapi ini kan dibagi dua ya, karena kan anggap aja 50-50. Ini aja masih 116 juta guys, ditambah yang tadi 3,1 juta, berarti banyak lah, udah ratusan juta ke atas. Itu dengan asumsi berarti penontonnya 50-50 ya, setengah long dan setengah short kayak gitu. Nah keren banget kan, bayangin kalau kalian yang emang hobi gambar dan punya bakat untuk menggambar, kalian tinggal kontenin aja, tinggal kalian video aja. Bahkan kalau kalian mungkin males ngedit, kalian bisa aja nggak edit loh. Jadi memang nanti kalau kalian nggak edit ya berarti durasinya bisa lebih lama, nggak yang cuma 1 menit atau 3 menitan kayak gini, enggak, tapi bisa jadi sedikit lebih panjang, tapi ya nggak apa-apa, itu bisa jadi ciri khasnya kalian juga kan. Nah ini panggilan untuk yang suka gambar berarti ini ya, clear. Nah sekali lagi saya jelasin, kalau di YouTube itu orang pergi ke YouTube tuh keperluannya banyak guys. Ada yang memang ke YouTube untuk cari informasi, cari tutorial, cari berita. Ada yang memang ya untuk hiburan aja, untuk relaksasi aja. Jadi konten-konten ini tuh kalian harus posisikan diri kalian sebagai penonton juga. Biar apa sih? Biar kalian tuh bisa menilai. Kalau misalnya materi kalian atau channel yang akan kalian bikin itu fokus di materi, ya kalian harus punya konsekuensi. Gimana caranya sih? Konsekuensinya adalah ya kalian harus berusaha gimana caranya ini tuh mengedukasi, kayak ibaratnya kayak gitu. Sebisa mungkin kalian menjelaskan sedetail mungkin ini tuh gimana caranya biar ini tuh mengedukasi, mungkin dari segi editingnya biar bisa lebih gampang, lebih gampang diterima otak manusia tuh bagaimana, mungkin dari segi penyampaiannya tuh bagaimana. Ya namanya orang yang fokus di ini ya, edukasi ya, memang susahnya di situ. Nah untuk orang yang memang fokusnya di hiburan, di seni, ya udah
kalian posisikan diri kalian sebagai seorang penonton nih. Kalau kalian misal sebagai penonton yang pengen butuh hiburan, terus kalian pergi ke YouTube, konten seperti apa sih yang kira-kira nanti tuh kalian akan suka, atau ketika itu muncul di beranda kalian tuh kalian akan klik. Mungkin konten ASMR bisa, mungkin konten fakta-fakta nyeleneh yang kayaknya di sekolah gak diajarin atau di lingkup umum tuh jarang dibahas. Hal-hal kayak gitu tuh menarik juga. Atau konten-konten street food kayak gitu tuh, itu termasuk hiburan loh guys. Ya jadi jangan terlalu idealis bahwa ya membangun channel YouTube tuh harus ada bobotnya, harus ada materinya, harus pintar, harus mengedukasi orang. Nggak melulu. Saya sendiri aja pergi ke YouTube tuh jarang gitu loh untuk nyari tutorial. Kebanyakan saya nyari tutorial tuh yang tertulis. Kalau saya sendiri ya memang lebih suka kayak gitu karena biar cepat aja. Dan kalau pergi ke YouTube ya pengennya nyari hiburan, mungkin lagi bosan sama TV akhirnya nonton YouTube, atau mungkin lagi bosan reels TikTok ya udah lari ke YouTube. Intinya adalah nggak semua orang ke YouTube tuh butuh diedukasi. Beberapa orang memang butuh dihibur. Nah, hiburannya sendiri itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin bikin short movie, ada yang mungkin bikin apa sih ASMR, ada yang mungkin bikin street food kayak gitulah. Dan apakah itu laku aja dan marketnya ada gitu loh. Jadi kalau di YouTube tuh posisikan diri kalian adalah seorang artis, atau ya konten creator kan bisa dibilang artis juga ya, seseorang yang memang membuat karya, ibaratnya tuh seperti itu. Nggak harus pintar, asalkan kenal marketnya aja kayak gitu. Nah, untuk video kali ini itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau ada penjelasan yang kurang bikin dong gitu ya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.